Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kalian kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang masih tiasa kampariung dina riungan anu insyaallah kalintang desa moyana oge janten bagian-bagian dina kahirupan anu kagungan ajen abad di payeunana Allah Ta'ala insyaallah. Sanaos mung sajam tapi insyaallah dina catatan amal abadna ngalangkungan anu sanes mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Masih ngabahas surat An-Nisa 76. Di awal pada tos mentonkan dua nu berhadap-hadapan kaji orang beriman sareng orang kafir. Bentena orang iman berjuang di jalan Allah, kemudian orang kafir berjuang di jalan togut. Naon togut teh nah tawis setan kamari diwaler tiasa daras. Nah togut teh penguasa dolim tiasa daras. Nah togut teh diktator tiasa daras. Nah togut teh pemaksa preman tiasa. Bagi tina kecap togut nganu mana nu kalintang pisan jembarna oge unikna togut kecapeta dianggo kanggo mufrad, dianggo kanggo musana, oge dianggo kanggo jama'. Hiji togut, dua togut, seueur togut sarjana kamari digikeun ngeunaan balad-balad setan, teman-teman setan anu kaluar tina jalan Allah maranehna balad-balad setan. Kemudian setelajengna setan di mana ngahalanganana di jalan yang lurus. Lu ye saranganna di jalan nu nyimpang mah teu aya setan. Da hakikatna parantos janten jalan setan gitu. Eta nu parantos dugi kana ujung tina ayat ieu nyaeta dawuh Allah inna kaida syaitani kana dha'ifa. Saestuna ari tipu dayan setan teh kabuktian kacida pisan lemahna. Eta bade dibahas yang ieu alhamdulillah urang disarangan ku Ustaz Ridwan mangga dina paragraf kadua halaman 2420 sanes 2422 wal farqu baina man yukrihu qaliba eta mohon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitani inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Wal farqu baina man yukrihul qalabaka annaka taf'alul fi'la wa anta karihun ka an yuhaddidaka wa yata'awwadaka insanun wa yumsiku laka musaddidan wa yaqulu laka usjud li masalan idzan faqad qahara qalabaka. Lakin hal yuqaddiru an yuqahhiru qalbaka liyaqula ahabbani la yumkin. Idzan fal mutajabbiru yastati'u an yukrihal qalba lakinnahu la yuqaddiru an yuqahhiral qalba. Falladhi yuqahhirul qalba huwal hujjatu wal burhanu. Bidzalika yaqtani'u an yaf'ala al-fi'la wa laysa muraghaman alayhi
Idzan fal awwalu yakunu quwwatun wa tsani yakunu hujjatun. Wal farqu perbentenan baina antawis man yukrihul qaliba jami anu memaksa qalib. Seasarawi kagungan kosakata panganten pilihan kata anu dada benten jarang ayeuna istilahkeun qalib maksana raga. Qalbun hate, qalib raga wadahna, qalib hartos manana cetakan. Janten naon bedana antawis memaksa qalib raga fisik annaka taf'alul fi'la wa anta karihun. Anjeun migawe hiji gawe bari anjeun kapaksa. Anjeun migawe secara fisik kapaksa. Ka'anna yuhadiduka seolah-olah anjeun dilemahkan. Wa yatawa'adduka direndahkan, diancam. Insanun ku manusia wa yamsiku laka musbisan sapertos jami anu memegang pistol. Wa yaqulu laka usjud li. Dia berkata padamu sujudlah engkau, tunduklah engkau. Masalah contohna ternyata dipaksa secara fisik, secara qalib. Idan faqad qahara qalibaka, berarti dia memaksa fisikmu. Lakin tapi hayakiru an yakhara qalbaka, apakah mungkin orang memaksa hatimu? Diyakula untuk mengatakan ahibbani, cintailah aku. Bisakah seperti itu? Kalau fisik, tunduklah kepadaku, sujudlah kepadaku. Itu bisa. Tapi menundukkan, memaksa hati bisakah? Cintailah aku. La yumkin, tidak mungkin. Idan fal mutajabiru yastati'u an yukrihal qaliba lakinnahu la yaqdiru an yakhara qalba. Maka sang pemaksa dia mampu menundukkan, memaksa orangnya. Lakinnahu la yaqdiru an yakhara qalba, tapi dia tidak bisa memaksa hatinya, menundukkan hatinya. Hati tidak bisa dipaksa, yang dipaksa adalah fisiknya. Faladina yakharu qalba huwa al-hujjatu wal burhanu. Dengan apa orang menundukkan hati? Menundukkan hati harus dengan hujjah dan bukti. Orang bisa tunduk hatinya, tapi bukan dengan kekerasan, bukan dengan pistol, bukan dengan pukulan. Mengalahkan hati dengan hujjah, alasan dan bukti fakta. Bidzalika yaqtani'u an yaf'alal fi'la wa laisa murabbiman alaih. Maka dengan itu, dengan fakta yang jelas, dengan hujah yang jelas, orang rela melakukan perbuatan, rela melakukan suatu pekerjaan karena masuk akal, karena bisa dipahami, karena buktinya kuat, karena faktanya benar. Itulah menundukkan hati dengan hujah, menundukkan hati dengan penjelasan, dengan bukti dan fakta. Idan fal awalu yakunu quwwatun, maka memaksa fisik itu dengan kekuatan. Wasani, dan yang kedua menundukkan hati yakunu hujatan, harus dengan hujah. Islam datang tidak dengan paksaan fisik, tapi dengan hujah. La ikraha fiddin ta'ata, jangan ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena paksaan dengan agama itu akan bencana. Paksaan dengan fisik, taat karena fisik. Bagaimana kalau sudah lemah?
orang taat kepada pemimpin karena diancam. Pemimpinnya lemah, dicaci maki. Itulah bahayanya kalau memaksa dengan fisik. Dia sementara saja. Ketika dia kuat, dia disanjung-sanjung. Ketika sudah kehilangan kekuatan, dicarikan ke sararea. Begitu. Ketika ketaatan dibangun dengan kekerasan, dia tidak abadi. Itu sebabnya agama dan Islam mengantarkan kita untuk menyampaikan risalah Allah dari hati ke hati, bukan dengan fisik. Itu sebabnya perang bukan pilihan pertama, tapi perang justru pembelaan diri. Sudah kita sampaikan sebelumnya. Menyebarkan Islam bukan dengan perang, tapi dengan hujah. Itu yang akan lebih abadi. Apalagi dengan lewat itu adalah hati. Jadi ilmu psikologi mengatakan orang taat karena tiga tahapan. Satu disebutnya compliance, dipaksa, terpaksa. Seperti orang bekerja, kenapa? Takut tidak makan, takut tidak digaji. Itu compliance namanya. Itu bukan buruk, tapi terlalu rendah. Kita sebagai manusia merdeka jadi budak belian kalau sifatnya seperti itu. Kita bekerja karena terpaksa. Yang kedua namanya internalisasi, karena percaya. Ini internalisasi, kita ikut karena percaya. Ke guru, ke ustadz, ke dokter, itu namanya internalisasi karena dia punya kapasitas. Dan ketiga puncaknya adalah identifikasi karena cinta. Itu sebabnya yang kita harus lakukan, beribadahlah karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kemanusiaan dan kemuliaan kita. Itulah yang benar dan abadi insya Allah. Silakan Ustaz, paragraf keduanya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yuwaddihu lana i'rafu anna hadha asy-syaitana dha'ifun jiddan fahuwa la yamliku quwwatan an yurdimaka fa idza aghwaka tastati'u an taqula lahu lan af'ala wa la yastati'u an ya'tiya liqalbika wa yaqulu laka la budda an taf'ala wa yahmilaka 'ala al-fi'li qahran 'anka falaysa 'indahu hujjatun yaqni'uka biha litaf'ala fahuwa dha'ifun falimada tuti'unahu idzan innakum tuti'unahu min ghaflatikum wa hubbikum lisyahwati wasyaitanu la yaqharu qalbakum wala yaqharu qalibakum bal yaktafi an yushira lakum. Wal haqqu subhanahu, anjeunna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaddihu lana, ngajelaskeun ka urang sadaya. A'rifu, pahamilah, anna hadza syaitana dhaifun jiddan, setan itu lemah sekali. Kita harus percaya diri lawan setan. Setan itu sangat lemah. Fahuwa la yamlikul quwwata, dia tidak punya kekuatan. Anjurok di muka untuk memaksamu. Faida agwaka, ketika dia menyesatkanmu, tastatiu, engkau mampu annakakula lahu, untuk berkata kepadanya lan af'ala, aku tidak akan lakukan. Kalau kita sebutkan itu, setan tidak bisa apa-apa. Wala yastatiu an ya'tiya liqabika yaqulu laka, dia tidak akan mampu sampai kepada hatimu dan berkata padamu la budda an taf'ala, mesti engkau lakukan. Wa yamilaka ala fi'la qahran anka, tanggung perbuatan ini dengan terpaksa. Tidak mungkin, setan tidak akan mampu menundukkan hati kita menurut kehendaknya. Falaisa indahu hujjatun, tidak ada bagi dia punya hujjah yakna'uka biha litaf'ala, yang menenteramkanmu, merelakanmu untuk melakukan sesuatu.
Setan tidak punya alasan yang menenteramkan kita untuk melakukan sesuatu. Wa huwa dhaifun, dia itu lemah. Falimada tuti'unahu. Dan kalau begitu, kenapa kita atau kalian taat kepada setan? Padahal setan itu lemah. Secara hujah, setan lemah secara fisik. Innakum tuti'unahu min ghaflatikum. Kalian mengikutinya karena engkau kelalaianmu. Wa hubbikum lis-sahwati, karena cinta kepada syahwat kalian. Dunia, kecintaan kepada syahwat dan hawa nafsu itu yang menggelincirkan manusia. Sebetulnya kalau beradu fisik, beradu hujah, setan juga punya kelebihan yang bisa mampu mengalahkan kita. Tapi kita kenapa kalah dengan setan? Karena lalai, kemudian karena kecintaan kepada syahwat dan hawa nafsu. Wa syaitanu la yakharu qalbakum, setan tidak akan mampu menundukkan hatimu. Wa la yakharu qalibakum, juga tidak mampu memaksa fisikmu. Setan tidak punya dua-duanya. Secara fisik dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tolak. Kemudian menghadapi hati kita yang diukur dengan kebenaran, dengan akal dan petunjuk, setan akan kalah kalau berdebat dengan kita. Ba'al yaktafi an yusiru lakum, tapi setan cukup untuk sekedar menasihati kalian, ngaharewas. Itulah yang harus kita hati. Setan mau maksa ke fisik, tapi ngaharewas. Memberi inspirasi yang kadang-kadang menjadi kita berpikir dengan liar. Bahkan kadang-kadang kita berburuk sangka kepada Allah karena tiupan setan, karena isyarat dan inspirasi dari setan. Silakan. ولذلك سيقول الشيطان في حجته يوم القيامة على الخلق وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي لم يكن لي عليكم سلطان لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقلب أي أنتم المخطئون وليس لي شأن إذن فكيد الشيطان ضعيف والكيد كما نعرف هو محاولة إفساد الحال بالاحتيال فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة وهناك من يريد أن يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك لم أفعل شيئا لأنه يفعل الخطأ في الخفاء ويفسد الحال بالاحتيال والكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف. Karena itu walidzalika sayaqulu syaitanu, setan akan berkata fi hujjatihi, dalam alasannya yaumul kiamati, pada hari kiamat, ala khalqihi, kepada makhluk, kepada kita. Setan akan bela diri, berhujjah di akhirat nanti. Wa maka nali alaikum min sultanin, sebetulnya aku tidak punya bagi kepada kalian kekuasaan apa-apa. Aku tidak berdaya, tidak punya kekuasaan, illa kecuali anda da'autukum, aku mengajak kalian, fastajabtum li, kemudian kalian ikut. Cuma itu kan yang terjadi. Yang terjadi di dunia cuma gitu. Aku menyuruh, aku mengajak, kalian ikut, cuma itu, tidak ada apa-apa. Ai lam yakun li alaikum sultanun, aku tidak punya kekuasaan. La sultana qudratin, baik kekuasaan fisik tadi, urogimukum atau urgimukum boleh, ala fi'likum bil qawli, memaksa engkau melakukan dengan fisikmu,
Tidak pernah setan punya kekuatan itu. Wala sultana hujjatin, aku pun tidak punya kemampuan hujah. Urogimukum, yang memaksa kalian ala antaf'alu bil qalbi, untuk melakukan sesuatu disertai dengan hati. Aku tidak punya kekuasaan engkau melakukan sepenuh hati. Kalau engkau tidak ridho, aku tidak bisa memaksa engkau. Ai antum al-mutiuna. Pertanyaannya, jadi siapa yang salah? Antum al-mutiuna, kalian yang salah. Walaisa li sa'nun, aku tidak punya dosa apa-apa. Kata setan, kamu saja, aku cuma ngajak ikut, cuma itu titik. Dan pakai dasa itu nih doi pun. Dengan demikian tipu daya setan itu sangat lemah sebetulnya. Kalau kita sering zikrullah, kalau kita sadar, kalau kita tidak lalai, setan tidak bisa mengganggu kita. Apalagi tadi digambarkan, apalagi secara fisik. Apa yang dimaksud kaidah yang diartikan tipu daya? Wal kaidu kamanarifu, kaidu atau tipu daya seperti yang kita ketahui ialah muhawalatu irsadil hali, upaya untuk merusak keadaan bil ihtiyari, dengan siasat, membuat kerusakan tentang sesuatu dengan siasat, dengan muslihat. Fa hunaka man yufsidul hala lakin laisa bihilatin. Ada juga orang yang merusak suatu keadaan tidak perlu dengan tipu daya, tidak perlu dengan muslihat. Wa hunaka man yuridu an yufsidaha bihaitsu idza amsakta bihi yaqululaka lam af'al syai'an li'annahu yaf'alul khata'a fil khifai. Dia akan berkata, orang yang ingin merusak, ingin mengganggu ketika menghadapi kita tanpa muslihat, dia akan mengatakan lam af'al syai'an, aku tidak lakukan apa-apa. Li'annahu yaf'alul khata' fil jihfai, karena dia melakukan kesalahan dengan sembunyi-sembunyi. Itulah yang merusak dengan tidak pakai muslihat, dia sembunyi-sembunyi. Wa yufsidul hala bil itiyali, kemudian keadaan dirusak dengan muslihat. Wal kaidu la yaqbalu alaihi illa dhaifu, maka tipu daya tidak bisa dilakukan kecuali karena kelemahan. Kenapa orang menipu? Karena tidak mau terang-terangan. Kenapa orang muslihat? Karena tidak berani terang-terangan. Itu menunjukkan bahwa orang yang banyak muslihat sebetulnya lemah. Kenapa? Dia menghindari konsekuensi dengan mencari upaya muslihat yang nanti pada akhirnya dia akan berkilah, aku tidak lakukan apa-apa. Silakan Ustaz dilanjutkan paragraf berikutnya. Innal qawa huwa man yuwajihu man yakidu lahu falladhi yadussu sama li insanin akhar fil qahwah mathalan huwa man yartakibu amalan li ifsadil hali bi ihtiyalin li'annahu la yaqdiru an yuwajihahu amma al-qawa fahuwa yata'abba ala fi'lin dhalika wa hatta alladhi yaqtul wahidan walau wajihatun naqulu lahu anta khaifun anta athbata bijir'atika ala qatlihi annaka la tutabbiqu hayatahu lakinnar rajulata wasyaja'ata taqtadi an taqula abqihi wa ana amamahu la ara madza yaqdiru an yaf'ala. Innal qawiya, orang yang kuat, huwa ialah man yuwajihu man yakidu lahu, orang yang sanggup menghadapi orang yang bermuslihat padanya, siap menghadapi orang yang bermuslihat padanya, itulah orang yang kuat. Falladhi yadussu samal li insanin akhara fil qahwati masalan, apabila orang yang memasukkan racun
kepada kopi untuk orang lain, meracun kopi yang diminum seseorang, masalah umpamanya wa huwa yartakibu amalan li'ifsadi bil hali bil ihtiyal, dialah yang disebut merusak, berbuat dosa dengan amal, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan muslihat. Racun dimasukkan ke kopi, itu menunjukkan dia orang yang lemah, tidak mau dan tidak mampu menghadapi, berhadapan dengan terus terang. Maka dia membunuh orang dengan cara diracun. Li'annahu la yaqdiru an yuwajiha, karena dia tidak sanggup untuk berhadapan. Di kita ada kasus Mirna ya, kopi sekarang hangat lagi, orang meragukan kesalahan dia. Kenapa? Karena tidak masuk akal, ngaracun jelema aya. Ini ada teh, sami sareng ieu nu dipeukeun ku Al-Qur'an. Nu ngaracun jelema aya teh hati. Sedangkan hakim sudah memutuskan Mirna yang bersalah. Kemudian sekarang ada pemikiran yang baru. Secara konsep kejahatan tidak mungkin orang meracun orangnya ada kan. Buat apa meracun? Seperti yang kita sampaikan ini. Walaupun kita tidak sedang mengganggu keputusan hakim dalam masalah itu yang sekarang sedang hangat-hangatnya lagi. Salah satu faktor yang meragukan kita adalah itu. Nah, ngaracun jelema aya. Padahal seorang meracun karena tidak mau berhadapan kan, begitu saja. Tahu saya tamat sebagai contoh kasus. Orang yang meracun itu orang yang lemah, dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi musuhnya. Amma al-qawi bahwa yatabala fi dalika. Orang yang punya kekuatan, dia akan menolak, enggan melakukan hal seperti itu. Itu tidak jantan. Wa hatta ladzi yaqtulu wahidan walau muwajjatan naqulu lahu anta khaifun anta athbatta bijiro atika ala qatlihi annaka la yutiku hayatahu. Sehingga digambarkan, andai kata ada orang yang membunuh seseorang dengan berhadapan-hadapan, itu pun masih ada kemungkinan. Yang pertama, orang yang membunuh itu dia ketakutan. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan, membunuhnya, dan dia tidak mampu untuk menjaga kehidupan orang lain. Dia bersalin ketakutan. Lakinna rajulah wasuja'ah, orang yang jantan dan pemberani, taqtadi antakula, dia akan berani mengatakan abkihi, biarkan aku mampu, wa ana amamahu, aku ada di hadapannya, li'aro ma la yaqdiru an yaf'ala, untuk menunggu dan melihat apa yang akan dilakukannya kepadaku. Itu orang yang jantan. Bahkan dalam perbuatan yang berhadapan-hadapan pun ada dua kasus, ada orang pemberani menghadapi risiko, ada orang yang ketakutan, berarti dia lemah. Apalagi yang tadi disampaikan, dibandingkan orang yang meracun untuk membunuh dan orang yang berkelahi atau beradu fisik, itu lebih mulia yang beradu fisik daripada orang yang meracun. Kenapa? Orang yang meracun menggambarkan dia orang yang lemah, tidak punya kemampuan. Silakan lanjutkan. Idzan fakaidu syaitani jaa dha'ifan li'annahu la yamliku quwwatan yaqharu biha qaliban wa la yamliku hujjatan yaqharu biha qalban liyuqni'aka fahuwa yushiru laka bi ihtiyalin wa anta ta'tihi wa la yahtalu illa ad-dha'if wa kullama kana dha'ifan kana kaiduhu aktsaru. Idan karena itu fakaidu syaitan,
tipu daya setan jaa datang doifan dengan lemah. Li'annahu la yamliku kuwatan, dia tidak punya kekuatan yang haru biha qoriban untuk memaksa fisik. Wala yamliku hujatan yang haru biha qalban, dia juga tidak punya hujah yang kuat yang bisa menundukkan hati liyakna aka sampai engkau rela melakukan sesuatu. Setan tidak punya hujah. Itu sebabnya orang yang melakukan kejahatan dia gelisah. Tidak pernah orang tenteram melaksanakan ajakan setan, karena setan tidak punya hujah. Kenapa seorang melakukan tadi? Karena ghaflah atau kecintaan kepada syahwat. Itu yang menyebabkan orang kalah dengan setan. Faktanya orang mengaku kekayaan setan pasti gelisah, karena dia tidak tenteram. Kenapa? Punya hujah setan lemah, tidak mampu merelakan dia untuk melakukan perintah dan anjuran setan. Wa huwa yusiru laka, dia memberi isyarat kepadamu. Ngahare woswe setan mah. Bihtiyali dengan tipu daya wa anta tatihi. Kemudian kau menyambutnya. Warayah talu ila doif, tidak ada yang bertipu muslihat kecuali orang yang lemah. Wa kullama kana doifan karena kaidu kaksaro, makin lemah orang makin banyak muslihatnya. Makin lemah orang makin banyak muslihatnya. Jika anu bohong ngomongna leuwih loba, nu jujur ngomong teu kuatir teu kudu loba ngomong nu jujur mah. Lamun ngomong terlalu panjang itu pasti ada disembunyikan. Bicara efektif itu pasti jujur. Dan kalau bicara terlalu panjang, banyak penjelasan, banyak alasan, kita harus ragukan kejujurannya. Kemudian ada sebuah pemahaman terhadap ayat yang kurang tepat. Di sini digambarkan surat Yusuf ayat 28. Maka Ustaz teraskan walidzalika ولذلك كانوا يقولون مثلا المرأة أقوى من الرجل لأن ربنا يقول إن كيدكن عظيم ونقول لهم ما دام كيدهن عظيما إذن فضعفهن أعظم وإلا فلماذا تكيد ولذلك يبرز الشاعر العربي هذا المعنى فيقول وضاعفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء لأن الضعيف ساعة يمسك خصمة مرة وتمكنه الظروف منه يقول لن أتركه لأنني لو تركته فسيفعل بي كذا وكذا لكن القوي حينما يمسك بخصمه يقول أتركه وإن فعل شيئا آخر أمسكه وأضربه على رأسه إذن فإن كان الكيد عظيما يكون الضعف أعظم. Ayat sebagian orang memaknai dengan tidak tepat. Walidzalika kanu yaquluna mathalan, karena itu keadaan mereka mengatakan seperti ini. Al mar'atu aqwa minari rajuli, perempuan lebih kuat dari laki-laki katanya. Perempuan lebih kuat dari laki-laki. Kesimpulan dari apa? Surat Yusuf ayat 28. Inna kaidakunna adimun, sesungguhnya tipu daya kalian perempuan adimun besar. Itu ada dalam surat Yusuf mengenai kaum perempuan yang mengganggu Yusuf. Ayat itu diartikan bahwa perempuan kuat dengan kata-kata ayat yang disampaikan barusan. Sesungguhnya kaidakunna, tipu daya kalian, hei kaum perempuan itu adimun besar. Disimpulkan bahwa mereka kuat, lebih kuat dari laki-laki. Itu kurang tepat, kata Syekh Azharawi.
Ayat itu tidak menunjukkan perempuan lebih kuat. Dengan bermuslihat lebih banyak, kemudian banyak siasat, tidak menunjukkan kuat. Itu sebaliknya. Wa naqulu lahum, kita akan mengatakan kepada mereka, madama kaiduhunna adiman, apabila keadaan tipu daya mereka besar, idan fadafun adamu, berarti kelemahan mereka lebih besar. Orang yang nipunya banyak, dia lemah sekali, kelemahannya banyak. Jadi kita gambarkan sederhana, orang banyak ngomong itu karena lemah, banyak yang ditutupi. Orang yang jujur seperti Rasulullah, dia tidak bicara banyak. Tapi justru orang yang bicara banyak kita harus meragukan. Kenapa? Karena orang bicara banyak kelemahannya. Dia menutupi banyak hal. Karena itu dia perlu ucapannya banyak, perlu bicara yang lebih banyak. Wa ila, kalau tidak begitu, falimada takidu, kalau tidak lemah kenapa nipu? Kenapa buat muslihat? Kenapa buat siasat? Kalau memang dia kuat. Walidhalika ya beruju syairu al-arabi, karena itu menggambarkan, membuka, menampakkan penyair Arab. Ini syair orang Arab. Ada tentang itu. Al-mana, tentang mana itu, fayaqulu, syair Arab mengatakan, fadu'ifah, perempuan yang lemah, faida asobat fursatan, apabila terkena suatu keadaan, kutilat, dia mati. Kadzalika qudratud du'afa, itulah kekuatan orang lemah. Itulah kekuatan orang lemah. Banyak bicara, banyak alasan, ada masalah mati, berarti dia lemah. Lebih banyak bicara orang menunjukkan dia lemah. Lebih banyak alasan dan muslihat menunjukkan dia kurang percaya diri. Kalau kita tidak usah banyak bicara, kenapa? Kenapa yang kita sampaikan kejujuran, tidak perlu banyak alasan untuk berjuang jujur. Justru ketidakjujuran harus banyak alasan. Li'ana do'ifa, karena yang lemah, sa'atayab siku husmatan marotan, ketika menghadapi musuh lawan suatu waktu kinuhu durufa minhu, dan dia punya peluang dari hal itu, yang dulu dia akan mengatakan lan atruku li'anani law taraktuhu sayap malu bi kaza wa kaza. Aku perhatikan terus, tidak tinggalkan. Kenapa? Karena kalau aku tinggalkan, aku lepas perhatian, boleh jadi dia akan melakukan dia melakukan orang ketakutan memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena orang lain saingan. Kalau dia tidak perhatikan, dia akan terkena sesuatu yang dia tidak inginkan. Lakin al-qawi, jadi lebih melemah. Orang yang terlalu banyak memperhatikan, terlalu banyak mengamati orang lain, ketakutan dengan situasi dan keadaan, itu orang lemah. Lakin al-qawiyya, tapi orang yang kuat, dia nama yamsiku bihosmihi, ketika menghadapi musuhnya, yaqulu, dia berkata, atruku, aku tinggalkan. Wa in fa'ala syai'an akhara, kalau dia melakukan yang lain, amsikuhu wadribuhu ala ra'sihi, aku akan hadapi, aku akan pukul kepalanya. Maksudnya orang-orang yang berani, dia tidak akan terlalu ketakutan dengan sekelilingnya karena dia berani. Tapi orang yang takut lawannya mengamati keadaan karena dia ketakutan. Dan fa in kanal kaidu adiman, dengan demikian apabila muslihatnya besar, yakunu yakunu dofu adoma, menunjukkan kelemahannya lebih besar.
Ketika muslihatnya besar, berarti kelemahannya lebih besar. Waktu iman sekalian, kita biasa dibahas kurang kadaya dengan dia tina ayat tungtung surat An-Nisa 70 genap bahwasanya setan itu lemah. Kemudian jangan membangun taat dilandasi pemaksaan. Jangan membangun ketaatan dilandasi pemaksaan, karena akan jadi bumerang. Apakah ke anak, apakah ke istri atau kepada orang lain, jangan bangun wibawa dengan pemaksaan. Karena mereka takut ketika kita masih kuat. Kalau kita sudah tidak kuat, kita akan kehilangan muka di kalangan mereka. Kalau kita biasa memaksa, bagaimana caranya? Sentuhlah hati mereka sehingga mereka ikut dengan rela karena hujah kuat kita, karena kejujuran kita. Kemudian setan tidak punya kekuasaan baik memaksa fisik atau memaksa hati. Jadi kalau terganggu dengan setan, kata setan mengatakan, kenapa kamu ikut? Aku coba mengajak dan kamu ikut. Titik. Cuma itu yang terjadi. Aku tidak punya dosa apa-apa, kesalahan apa-apa. Kemudian lebih banyak tipu dayanya menunjukkan makin lemahnya orang-orang yang jantan dan pemberani. Tidak banyak alasan, tidak banyak siasat. Orang yang banyak siasat biasanya menggambarkan kelemahan dirinya. Kemudian yang digambarkan surat Yusuf 28 yang mengatakan bahwa inna kaidakunna azimun, sesungguhnya tipu daya kalian kaum perempuan itu besar. Itu tidak menunjukkan perempuan lebih kuat, tapi justru menggambarkan lemahnya perempuan. Sehingga ketika ingin merubah sesuatu, dia melakukan muslihat dan tipu daya. Secara umum seperti itu. Makin besar tipu dayanya, muslihat dan siasatnya menunjukkan dia sangat lemah. Itu sebabnya ikhwati iman sekalian, walaupun politik itu dengan uang, siapa yang lebih banyak membayar, orang baik atau orang buruk? Calon yang mengeluarkan biaya kampanye lebih besar, orang baik orang buruk? Orang baik tidak perlu banyak masalah kan? Sanajan usum politik uang, lu jujur macam lu bating ngalaw aja lemah. Dia punya hujah dan punya kekuatan. Nu loba boro-boroan mah nu banyak kelemahan. Semakin tidak berkualitas, semakin mengandalkan uang. Semakin jujur, semakin minim dia menggunakan pendekatan uang. Lebih besar dia pendekatan pikiran, hujah dan program. Tapi semakin banyak mengeluarkan uang menunjukkan tong dipilih begitu mana. Sidik pangaloba ini loba ditutupan. Banyak kelemahan. Demikian barangkali yang bisa kita pelajari, kita merasakan bagaimana luasnya Syekh membahas satu masalah dari segala sisi, dan kita mendapatkan banyak ilmu dan wawasan terutama yang disampaikan oleh beliau. Demikian yang kita sampaikan, insya Allah setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa, dan semua pengorbanan kita akan dibalas 700 kali lipat, insya Allah. Sebagaimana Rasul sampaikan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ayatnya kita berangkat dari rumah ke masjid, berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, tidak ada lain karena Allah, itu seperti ada di jalan Allah, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.